Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat liburan juga, seperti aku yang lagi liburan di Provinsi Lampung. Kemarin aku sudah sampai mudik di Lampung. Tetapi waktu sampai di Lampung tuh aku mendengar ada berita yang sangat menyedihkan dari salah satu kerabatku yang berada di Waikanan. Ini salah satu kabupaten di provinsi ini. Beliau bilang begini, Anjas, kamu sudah lihat belum? Ada berita tetanggaku ini ada kasus yang luar biasa aneh banget. Kenapa? Jadi ada seorang pemuda usia 29 tahun namanya Sri Hardiansyah yang dia ini tega menghabisi saudara kembarnya sendiri loh, padahal bernama Sri Hamurdin, usianya juga sama 29 tahun dengan cara yang sangat luar biasa. Aku pikir-pikir kenapa ya orang yang kembar seperti itu identik, bahkan mereka tuh tampangnya mirip banget satu sama lain, tapi bisa tega melakukan hal seperti itu. Apa yang terjadi? Yang makin miris adalah dugaan penyebabnya ini adalah karena masalah baju lebaran yang diberikan oleh orang tua mereka. Loh, kenapa? Bukankah mereka sudah dewasa, mereka sudah punya istri, sudah punya anak, tapi masalah baju lebaran dikasih sama orang tua, kok malah menjadi bahan keributan? Well, kita akan bahas kronologi detailnya seperti apa, agar ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata hal kecil remeh-temeh seperti ini, justru itu malah bisa ngebuat seseorang tuh berpikirnya nggak jernih lagi. Apalagi kita juga nggak bisa pungkir ya, banyak masyarakat Indonesia yang masih take it for granted. Pada saat orang itu sering ngebantu kita, itu kayaknya sudah menjadi otomatis, ya udah kamu harus ngebantu terus, kan aneh seperti itu. Menurut Kapolres Waikanan AKBP Pratomo Widodo ini mengatakan awal kejadiannya adalah yang berlokasi di Kampung Negeri Mulia, Kecamatan Gunung, Labuhan Waikanan, Lampung pada Senin 8 April 2024. Ini gara-garanya adalah istri dari Sri Hardiansyah yang merupakan pelaku ya, itu mau mengantarkan baju yang dititipin sama mertuanya untuk si korban Sri Hamurdin. Jadi dia ini mungkin nggak tahu cara menyampaikannya kurang sopan atau caranya kurang pas yang diduga menjadi penyebab kemarahannya. Dewi itu mengantarkan baju pemberian orang tua mereka ke rumah sang ipar. Kayaknya mereka masih tinggal satu rumah dugaannya sih, ke kamarnya tepatnya, dan langsung diletakkan di meja dapur. Oke, ini masih ada dugaan apakah mereka tinggal satu rumah ataukah mereka cuma berbeda rumah yang cuma jaraknya nggak jauh. Karena kan tipikal kalau di kampung itu satu rumah saudara dengan saudara lainnya itu tidak berjauhan. Nah, singkat cerita, pada sekitar jam 6 sore di waktu itu si korban ini pulang dan langsung banting pintu kamar mandi dan gelas, piring serta perkakas lainnya. Karena memang menurut keterangan Kapolres Waikanan, korban ini punya tipikal karakteristiknya emang sangat temperamental. Marah dikit, banting pintu, banting apa yang bisa dilakukan. Nah, apesnya pada saat sekitar jam 6 sore tersebut, si Dewi, istri dari pelaku ini menghampirilah si iparnya. Nah, berarti dugaannya mereka lagi tinggal satu rumah nih saat itu. Apakah alasan karena mau lebaran, kumpul-kumpul atau seperti apa? I don't know, nanti kita akan coba klarifikasi lagi. Nah, sekitar jam 6 sore tersebut ditanya nih sama Dewi, kenapa bang gitu, kok banting-banting, apa yang salah? Bukannya diberikan klarifikasi lebih tenang, enggak, tapi malah apa yang terjadi? Si Dewi sama si korban ini langsung dibegitukan. Dilakukan hal yang pertama argumentasi ya, cekcok dulu. Setelah cekcok, si korban Sri Hamurdin ini mengambillah sebuah alat yang cukup tajam, golok ya, itu langsung mau dilakukan hal begituan ke istri dari si pelaku Sri Hardiansyah. Nah, nggak dilakukan sampai seperti itu, hanya buat nakut-nakutin doang. Kalian tahu lah ya, tipikal kalau orang sudah marah-marah yang suka hobinya ngebanting perkakas, pintu, dan sebagainya, itu kan biasanya pengen ya melampiaskannya seperti itu. Apakah mungkin zaman dulu dia kecil juga seperti itu, melihat orang tuanya pada saat melampiaskan dengan cara hal seperti itu? Well, it could be like that, tetapi ini adalah tindakan pidana. Nah, di hari yang sama itu juga, di waktu yang sama, lagi ada adegan seperti itu, sang suami lah ya, si pelaku ini, Sri Hardiansyah, pulang sampai di rumah dan melihat istrinya sedang dibegitukan, dia nggak terima, dia marah, lantas
ngelawan lah si adiknya sendiri. Kamu ngapain gitu, begitu kan istriku, langsung berjibaku, mungkin ada setan lewat, dan ternyata golok yang sudah disiapkan sama Sri Hamurdin, korban tersebut, ternyata malah justru mengenai dirinya, tepatnya di area sini. Dan sudah kejadian seperti itu, langsung menurut Kapolres Waikanan, sebenarnya ini dibawa ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit Handayani di Kota Bumi, Lampung Utara, jaraknya sekitar ya mungkin 30-an menit dari lokasi kejadian. Ternyata sudah tidak bisa lagi terselamatkan. Setelah kejadian tersebut, si pelaku Sri Hardiansyah itu sempat kabur selama 2 hari. Dan selama 2 hari tersebut aku yakin banget ya, sebenarnya kalau dia tidak mau menyerahkan diri, dia kabur, itu gampang banget teman-teman. Tetapi mungkin aku yakin sekali tidak ada maksud dari Sri Hardiansyah melakukan hal seperti itu, makanya dia mau menyerahkan diri. Karena apa? Di Lampung Utara, Waikanan yang berbatasan tersebut merupakan 2 kabupaten yang tingkat kriminalitasnya di Provinsi Lampung itu termasuk yang tertinggi di provinsi ini. Bagi mereka itu sangat gampang buat kabur, buat menghindar dan sebagainya. Tetapi mungkin karena sudah ada rasa bersalah, makanya Sri Hardiansyah menyerahkan diri. Karena bagaimanapun juga orang yang disakiti itu adalah saudara kembarnya sendiri. Makanya aku lihat pada saat di foto ini, dia kelihatan ngerasa bersalah banget sih. Nggak bisa lebaran bareng keluarga, adiknya juga sudah tidak ada, dan pasal yang dikenakan menurut AKBP Pratomo Widodo adalah pasal 351 KUHP, yang ini hukumannya sekitar 7 tahun penjara. Tetapi ini menjadi satu hal pelajaran ya teman-teman. Pertama begini, kalau kita kan tidak dilahirkan atau tumbuh dengan kondisi yang sama. Mungkin bagi kondisi yang keluarganya itu baik-baik saja, harmonis, semuanya A, B, C, dan D, oke, tidak ngomongin masalah ekonomi, tinggal bersama keluarga besar, itu bagaikan di surga. Tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa dalam kehidupan yang tidak harmonis keluarganya, tinggal bersama dalam waktu yang lama, justru itu bagaikan di neraka. Jadi kita nggak bisa mengejudge. Makanya kalau kamu sudah dewasa, sudah menikah, pisahlah sama orang tua kamu. Nggak begitu. Kalau memang keluarganya harmonis, baik-baik aja, mereka tinggal bareng, itu rasanya bagaikan di surga. Tetapi kalau memang, ya sudahlah, memang karakter manusia tidak bisa dirubah, karakter manusia ya seperti itu, nggak bisa kita apa-apain, ya kita harus deal dengan cara seperti itu. Itu adalah pelajaran yang menurut aku, jangan hanya ngikuti kata sosial gitu kan ya, dibilangnya A, B, C, dan D. Yang kedua juga sama, ini kan dugaannya adalah masalah baju lebaran ya teman-teman ya. Ini kan baju lebaran pemberian dari orang tua. Kenapa kok ini ngebuat jadi marah gitu? Apakah gara-gara si Dewi, istri dari pelaku ini, cuma naruh begitu aja tanpa ada basa-basi, atau ngerasa bahwa dia ngerasa ini kenapa kok ibu bapakku bukannya ngasih langsung ke aku, tapi malah ngasihnya ke menantunya, atau bahkan ngerasa kayak cemburu-cemburuan. Mungkin ada yang lebih bagus, ada barang-barang yang lain. Hal-hal simple sebenarnya seperti itu, masa sampai jadi seperti ini? Aku yakin sih sebenarnya pelaku ini tidak ada maksud melakukan hal seperti itu, makanya tidak dikenakan pasal 338 yang berencana. Ini adalah sifatnya spontanitas. Dan alat bukti sekarang yang sudah disita oleh AKBP dari Kapolres Waikanan ini adalah ada beberapa barang bukti seperti karpet yang penuh dengan noda merah, terus juga dengan golok yang dipakai juga untuk melakukan aksinya, serta keterangan dari sejumlah saksi. Aku sih sangat yakin kasus ini sudah bakal clear, sudah ketahuan siapa semuanya. Bahkan para tetangga pun yang ditanya, dimintai keterangan sama kepolisian setempat mengatakan, mohon maaf kami nggak tahu kejadiannya seperti apa, karena pada saat kejadian tersebut itu sedang hujan deras. Oke, apakah ini make sense atau enggak? Agak nggak percaya sih kalau aku pribadi. Apakah hujan atau enggak? Kayaknya lagi musim kemarau sih di Lampung. Well, mungkin aku salah. Atau yang kedua, dugaannya adalah karena mungkin aja warga sekitar itu nggak mau ikut campur karena mereka tahu posisi yang benar itu adalah si Sri Hardiansyah dan dia lagi apes saja. Apalagi keterangan dari kepolisian setempat, menurut warga juga,
korban ini termasuk orang yang sangat temperamental, suka hal-hal yang seperti itu. Karena buat kalian tahu teman-teman, di Lampung terutama di daerah-daerah masih ada sebagian warga yang kalau keluar itu sudah kebiasaan ngebawa kayak belati atau hal-hal yang alat tajam seperti itu, karena memang lingkungannya adalah lingkungan yang cukup keras ya di sebagian wilayah di Provinsi Lampung. So, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kalau memang ada sesuatu hal yang nggak pas gitu, lebih baik dikomunikasikan. Kalau memang nggak bisa dikomunikasikan, lebih baik menjauh lebih dulu. Daripada terjadi hal seperti ini, kalau kita ngikutin sosial mulu dikatakan kamu kok lebaran nggak kumpul, nggak bareng dan sebagainya, karena kita yang tahu kondisi sebenarnya, daripada kita memaksakan hal seperti itu, terjadi konflik. Setiap keluarga tuh unik, setiap keluarga tuh punya kondisi yang berbeda-beda, jadi kita lakukan apa yang bisa kita terbaik. Ingat ya, kalau hasil survei dari Kepolisian Indonesia di beberapa tahun terakhir, kasus seperti ini biasanya pelaku utamanya itu adalah orang terdekat, sekitar 80%. Jadi hati-hati teman-teman, karena kejahatan itu akan selalu mengintai dimanapun kita berada. Bahkan orang-orang dekat yang seharusnya melindungi kita, justru malah mereka menjadi bagian dari pelakunya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Aku pun juga sedang liburan saat ini di Provinsi Lampung. Kita lihat nanti ya konten-konten berikutnya apa yang akan aku buat di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.